Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Saprudin Itur, di channelnya Saprudin Itur. Kalau kita ingin bertemu dengan saya, segera buka channel YouTube Saprudin Itur. Kemudian jangan lupa subscribe, like, komentar, dan boleh untuk di-share kepada siapa saja, teman-teman kita atau di grup-grup lain. Kali ini saya akan berbicara dengan judul merubah pola pikir miskin. Merubah pola pikir miskin. Memang sangat sulit sekali untuk merubah pola pikir miskin di bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia. Kenapa ini terjadi? Karena memang sejarah kehidupan kita, dari orang tua kita, dari kakek-kakek kita dulu, dari orang-orang tua kita, kemudian dari keluarga di sekitar kita, kemudian masyarakat di sekitar kita, pada umumnya cara berpikirnya adalah cara berpikir pola pikir miskin. Seperti apa pola pikir miskin itu? Ya, begitu dia bicara, saya tidak ada harapan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya anaknya orang miskin, maka tidak mungkin bisa menjadi orang kaya. Wah, untuk apa kaya? Toh nanti kalau mati tidak dibawa juga kekayaan, hanya dibungkus pakai kain putih saja. Yang kaya itu kan orang Cina. Kalau kita tidak mungkin. Yang orang kaya itu kan orang asing, orang barat, orang India. Kalau kita tidak mungkin. Di dalam agama kita tidak diperbolehkan untuk menjadi orang kaya. Lebih baik miskin. Yang paling celaka lagi, pernyataan-pernyataan ini disampaikan oleh orang-orang sebagai motivasi kepada umat-umat beragama. Penceramah agama menyampaikan, untuk apa menjadi orang kaya? Kalau nanti menjadi orang kaya, menjadi orang sombong, meninggalkan perintah-perintah Tuhan, mengerjakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak pribadinya, angkuh, dan tidak mau berbagi. Lebih baik jadi orang miskin. Miskin tetapi dekat dengan Tuhan. Miskin tapi masuk surga. Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau mendengar kata-kata itu, kalimat-kalimat itu di dalam khotbah, di dalam ceramah-ceramah, rasa ingin saya tinggalkan tempat itu. Malu saya. Secara pribadi malu saya. Karena sepengetahuan saya, agama saya, khususnya Muslim, tidak ada Tuhan berpesan kepada umatnya, umat Muslim untuk menjadi orang miskin. Tapi pesan-pesannya adalah harus menjadi orang kaya. Jangan dibalik faktanya, harus jadi orang kaya. Karena dengan kekayaan kita bisa membangun yayasan, kita bisa membangun masjid, kita bisa membangun tempat-tempat yang bermanfaat buat orang lain, kita bisa membantu orang miskin, kita bisa membuat pelatihan-pelatihan pembinaan kepada orang-orang yang tidak mampu, kemudian menjadi berkembang dengan uang kita, tidak perlu kita minta-minta. Apalagi membuat sekolah-sekolah yang bertaraf nasional, bertaraf internasional, yang berpola pikir nasionalis. Membuat sekolah-sekolah yang universitas atau perguruan tinggi, jurusan-jurusan yang berkembang saat ini.
ya teknologi, ya tentang komputer, ya tentang keuangan, ya tentang bagaimana bisnis, bagaimana mengembangkan diri, bagaimana memotivasi diri untuk bisa berkembang agar bisa bersaing. Jangan dibalik, malah lebih baik miskin daripada jadi orang kaya. Orang kaya itu hebat yang bisa menyumbang besar untuk pembangunan masjid-masjid, rumah-rumah ibadah. Itu orang kaya. Yang di luar agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha dan sebagainya, yang bisa menyumbang, membantu, membuat rumah-rumah ibadah seperti gereja, kemudian pura, kemudian yang lainnya, ya orang-orang yang punya uang. Gitulah. Karena kan beli bahan, ya beli semen, ya beli besi, ya beli lahannya, ya beli membayar tenaga kerjanya. Tidak mungkinlah orang bekerja karena rumah ibadah lalu tidak dibayar. Apa kehidupan dia? Makan apa? Para pekerjanya kan tidak mungkin. Tetap kita bayar. Nah, jadi sekali lagi, mari kita merubah pola pikir miskin kita. Bagaimana caranya? Pertama, rubah cara berpikir kita. Saya tidak lagi berpikir tentang kemiskinan. Yang kemarin kata orang tua saya lebih baik miskin, saya rubah. Lebih baik jadi orang kaya. Kaya yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan, yang selalu ikhlas, yang selalu bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan sebagian harta kekayaannya, karena sebagian kekayaannya itulah hak orang lain. Kemudian dia bisa membuka usaha, mempekerjakan orang lain, bisa menggaji orang lain. Kan hebat. Jangan dibalik-balik. Anda bekerja dengan orang lain, lalu menghina kelompok-kelompok yang memberikan pekerjaan. Umpamanya Anda bekerja dengan orang Cina, Anda masuk kelompok pembenci orang Cina, kan aneh. Anda merokok, perusahaan-perusahaan rokok miliknya orang Cina, distributornya, pengirimnya orang Cina, pemiliknya pengusaha Cina. Kemudian yang punya kapal yang mengangkut barang-barang itu kebanyakan milik orang Cina. Kemudian di daerah-daerah yang punya gudang, distributor yang punya gudang-gudang itu orang-orang keturunan Cina. Apa yang salah? Yang salah adalah pola pikir kita yang membuat kita menjadi miskin. Kita selalu berpikir soal kemiskinan, lebih baik miskin, lebih baik miskin, lebih baik miskin. Maka otomatis yang hadir di kehidupan kita adalah kemiskinan. Karena apa yang kita pikirkan hari ini adalah menjadi hari esok. Yang kita pikirkan kemarin itulah yang terjadi pada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Cara berpikir kita. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Cara berpikir kita. Jangan ikut-ikutan, memfitnah, mencaci maki, menjelek-jelekan orang lain yang kelompoknya tidak sama dengan kita, lalu kita ikut-ikutan, akhirnya menjadi miskin. Yang terjadi apa? Menjadi beban negara, menjadi beban pemerintah, menerima BLT yang seharusnya buat orang miskin, memberi barang-barang yang bersubsidi yang seharusnya diberikan kepada orang miskin. Nah, karena kita berpola pikir miskin, kita tidak pernah membayangkan itu. Yang kita lakukan setiap hari adalah melakukan kemiskinan. Kita membangun menjadi orang miskin. Maka rubahlah cara berpikir kita, tampilan kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, pendengaran kita, pandangan kita, nafas kita menjadi nafas yang berubah. Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Kemudian buat umat Islam diisyaratkan harus jadi orang mampu dan kaya. Begitu Anda menikah, hamil istri kita,
Yang wanita hamil, melahirkan, ada kewajiban kita, ada sunnah, sunnah buat kita. Lahir anak laki-laki, kita menyembelih 2 ekor kambing atau domba. Lahir anak wanita, bayi wanita, 1 ekor domba atau kambing. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Tidak bisa berbuat apa-apa kan? Rubah. Nah, gitu. Pesan berikutnya itu tadi pesan dari Allah, Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Pesan Allah, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Pesan Rasulullah, tadi yang saya ceritakan, ketika melahirkan anak, ada kewajiban. Walaupun tidak wajib, sunnah. Hampir mendekati wajib. Tapi bila tidak mampu, tidak perlu. Makanya harus jadi orang mampu kan? Gitu. Menyembelih 2 ekor kambing begitu melahirkan anak laki-laki. Menyembelih 1 ekor kambing begitu melahirkan anak wanita. Berinfaklah, berzakat. Nah, yang berinfak dan berzakat ini tentu yang menjadi kewajiban adalah orang-orang kaya. Memberikan kepada siapa? Memberikan kepada orang-orang miskin. Nah, kalau kita semua tidak miskin, ya kita berikan kepada orang lain. Kalau di negara kita atau di daerah kita sudah kaya semua, tidak usah menerima zakat dan infak. Kita kirim ke tempat lain yang memang membutuhkan. Jangan sebaliknya, malah daerah kita dikirimi orang. Dianggap kita menjadi wilayah yang di bawah garis kemiskinan. Masya Allah, rubah itu. Selain itu, apalagi? Selain kambing, kemudian zakat dan infak, apalagi pesannya? Berhaji bagi orang-orang yang mampu. Tidak diwajibkan orang yang miskin, betul. Tapi kita harus rubah, kita harus punya kemampuan. Bersihkan hati, apa sebagainya. Tapi kalau berangkat haji, berdoalah di Mekah itu, di Masjidil Haram. Berdoa yang baik-baik. Jangan malah mendoakan yang jelek-jelek. Celaka sekali mendoakan, tiba-tiba mendoakan presiden yang tidak baik. Kan aneh. Berangkat ibadah yang terbesar, yang pahalanya sangat besar, mendoakan yang negatif. Ya hasilnya pasti negatif. Karena apa yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Apalagi pesan-pesan itu. Ada berhaji, ada apa lagi? Ada sedekah nih ya, ada infak, ada zakat, kemudian kewajiban memenuhi ketika anak lahir, satu ekor kambing bagi wanita, 2 ekor kambing bagi laki-laki yang lahir. Itu pesan dan kesan yang harus kita ambil, bahwasanya Allah tidak akan memberikan kemiskinan apabila kita merubah pola pikir kita. Jangan lagi kita membuat pola pikir kita menjadi pola pikir miskin. Rubahlah. Masya Allah. Dan kemudian Allah katakan apa? Mintalah kepada aku, kata Allah. Tapi apabila Anda minta, pola pikir kita siap untuk menjadi apa yang kita minta, itu harus sudah siap. Kita persiapkan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Main HP tidak lagi mencari-cari yang negatif-negatif. Kalau perlu di grup-grup, kalau sudah ada grup yang mulai menjelek-jelekan orang, menjelekkan bupati, menjelekkan pejabat, menjelekkan kelompok lain, udah deh, delete saja. Atau keluar saja dari grup itu, daripada merusak cara berpikir kita. Hancur kita. Pengusaha-pengusaha besar Indonesia, baik yang muslim, yang non-muslim, yang Chinese, yang India, atau bangsa-bangsa lain yang kaya di Indonesia, sering saya dengar
melewati YouTube, melewati diskusi-diskusi di televisi dan lain-lainnya, selalu mengatakan, saya berusaha menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif. Termasuklah di grup-grup WA, di grup-grup apa bagainya. Apabila di dalamnya arahnya kejelekan, menjelek-jelekkan sesuatu yang kita terbaca, kemudian masuk ke otak kita, merusak otak kita, dan delete saja, hapus saja, atau keluar saja dari grup itu. Daripada merusak cara berpikir kita. Mari kita berpola pikir kaya saja. Kaya yang halal, kaya dengan hasil usaha yang luar biasa atas pekerjaan dan upaya kita. Kaya karena kita memang memohon kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kaya kita, lalu kita berbagi. Kemudian kita membangun yayasan-yayasan pendidikan, yayasan-yayasan anak yatim, yayasan-yayasan panti jompo dan lain-lain dengan kekayaan kita. Tidak perlu kita membangun yayasan atau apapun yang harus meminta-minta kepada orang lain. Rubahlah cara berpikir kita menjadi cara berpikir orang-orang kaya. Bukan dibalik menjadi cara berpikir kita menjadi orang miskin. Pesan semuanya, saya tidak berbicara soal Islam saja, tapi saya juga berbicara soal agama-agama lain. Rubahlah cara berpikir kita agar kita maju semua bersama-sama, kita maju semua, kita menjadi kehidupan yang layak semua di negara Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.